Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ya kan. Di sini mohon izin perkenalkan saya Javan Junior dan bersama kawan saya. Prayoko Yuda. Oke kawan-kawan semuanya, saya dari Universitas Bhayangkara Jakarta ya. Jurusan apa Koy? Ilmu komunikasi. Mantap. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum dan etika dalam perspektif penyiaran, implikasi masyarakat cyber dan dampak sosialnya. Jadi gini Koy, Iya. seiring perkembangan zaman ya, teknologi kan semakin berkembang gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa kita dapat lah kayak informasi segala macem lah gitu ya dari berbagai juru dunia karena kan kemajuan teknologi gitu kan, globalisasi. Bertambah lah ya. Iya. Jadi karena hal itu maka muncullah rezim baru atau disebut cyber law. Ya, di mana cyber law itu suatu hukum yang berlaku bagi para pengguna internet gitu loh. Dunia cyber sebutannya seperti itu. Nah, di sini ada ini Bang, ada pengertian dan hukum etika. Ini menurut hukum dari Aristoteles. Gimana Dari tuh? kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya memiliki sifat mengikat namun juga hukum bagi masyarakat gitu. Jadi enggak semuanya, menurut saya sih jadi enggak semuanya cyber aja, masyarakat juga punya hukum gitu. Iya, benar. Ini menurut Aristoteles, yang mana hakim diawasi oleh berbagai undang-undang ketika menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Jadi itu berlaku sama masyarakat kalau melanggar seperti itu. Jadi ya tetap ada undang-undangnya ya, betul, walaupun di benar. dunia cyber gitu kan. Dokters Utrecht SH. Hukum ialah suatu himpunan dari segala peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah serta larangan yang mengatur tata tertib dan kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi pada setiap individu dalam masyarakat tersebut. Jadi pokoknya di situ tuh pada intinya ada aturan dan yang harus diikutin sama Diikuti. masyarakat sebenarnya. Nah, ini ada hukum pers, menjamin dan melindungi kebebasan berbicara. Sebenarnya apalagi kan sekarang ini kan misalnya kita bebas berbicara. Nah, itu. Tapi kadang-kadang tidak didengar. Nah, Waduh. wah didengar parah banget ya. Tolong didengar ya kan. Betul. Kita sudah katanya kan sudah bebas ya kan kita berpendapat. Tapi seperti itu kita tahu Yang sendiri. terjadi Saya seperti tidak itu. tahu. Bahkan ada Koy, jadi di internet tuh Apa kadang tuh? suka orang mengkritik gitu kan, entah di Twitter apa di mana Iya, gitu kan, betul. malah ketangkep. Makanya itulah kawan-kawan, sebenarnya ini udah terjadi suatu hal yang ya Ini harus dipertanyakan sebenarnya. kita masuk ke etika. Nah, kita tahu lah nih etika itu kalau secara umum ya berarti sikap gitu kan, Betul, sikap seorang manusia terhadap manusia lainnya, terhadap segala hal lah ya kan. Dan di sini menurut beberapa ahli ya kan, di sini ada K. Bertens. Menurut dia etika itu adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Gitu. Jadi ya dia suatu kumpulan nilai norma-norma sosial lah istilahnya seperti itu gitu. Lalu dari Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Ini ada ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia gitu. Sebenarnya pada intinya menurut para ahli gitu kan, sebenarnya Iya, sama aja gitu ya. sama sebenarnya. Etika tuh nilai-nilai normal gitu. Nilai-nilai moral. ya, Iya. yang dilakuin sama setiap manusia gitu. Nah, itu. Nah, ini ada etika profesi nih Mas Depan. Ya. Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat oleh dan untuk kelompok masyarakat atau profesi itu sendiri, yang terutama berasal dari dan diukur berdasarkan hati nurani pengemban profesi tersebut. Jadi setiap profesi ada etikanya juga ya. Betul. Apapun profesi sepertinya ya. Iya. Dan sekarang kita lagi ngebahas tentang penyiaran. Termasuk penyiaran sebenarnya juga ada etika, ada kode etik ya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Benar, nanti akan kita bahas. Oke. Next. Depan. Kita masuk ke cyber law. Ini yang kita bahas tadi ya kan. Jadi cyber law itu sebenarnya aspek hukum juga. Itu berasal dari kata cyberspace law yang ruang lingkupnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Jadi yang saya bilang tadi, ini pengguna internet itu ada hukumnya juga. Jadi nggak bisa asal sembarangan gitu. Jadi takutnya kan walaupun di dunia internet ya terkadang ada aja kejahatan-kejahatan terjadi gitu kan. Entah itu hacker, hoax. Banyak lah ya. Berarti pengguna internet bisa termasuk ada hukumnya juga. Ada ya? hukumnya juga. Benar. Bisa melanggar hukum juga gitu. Nah, di sini ada dari Jonathan Rosena.
Rosenor tahun 1997 membagi ruang lingkup cyberlaw ada beberapa hal nih, diantaranya kayak copyright, hak cipta, sama hak merek, terus ada pencemaran nama baik, hate speech, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking virus, illegal access, penyerangan terhadap komputer lain. Itu sebenarnya kayak sering terjadi lah ya, banyak ya, banyak banget sih. Dan sangat sering terjadi sih ya. Betul. Ada privacy juga ya kan. Copyright tuh banyak banget. Mas Evan pernah ya? Pernah, alhamdulillah ya. Pornografi juga termasuk. Oh banyak ya? Pornografi, terus pencurian lewat internet gitu kan. Bener. Karena kan kayak hacker-hacker sekarang pada pinter-pinter tuh kan, bisa ngambil data orang, ngambil banyak apa. juga sih kasusnya sekarang ya. Iya, banyak banget. Nah, jadi ada salah satu contoh kasusnya waktu itu ya kan, ini tahun 2018 ya, itu bulan April ya kan. Jadi ada stasiun TV, betul. Kita nggak bisa sebutin lah ya kan. Iya. Ini dia menampilkan muatan transgender. Nah, makanya ini KPU pusat langsung memberikan sanksi teguran lah ya kepada acara tersebut. Gitu. Dan ini kalau menurut saya emang parah banget sih, maksudnya yang nonton TV itu kan pasti nggak cuman orang dewasa gitu, ada anak-anak juga gitu kan. Dan dia menampilkan acara yang memboreng. Ya begitulah. Dan itu berakibatnya ditegur oleh KPI. Ya itulah makanya. Itu salah satu. Dan sebenarnya banyak lagi sih sebenarnya. Itu salah satu contoh aja. Iya, banyak sebenarnya kasus yang sudah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya adalah gimana nih, Bang? Jadi kesimpulannya menurut saya sih apa yang udah kita berdua jelaskan gitu kan. Jadi cyberlaw tuh penting banget gitu ya Mas Evan, untuk mengontrol apalagi dunia maya nih semakin pesat gitu kan, perkembangannya cepet banget. Bener banget. Jadi kalau nggak dikontrol ini bakal acak-acakan aja gitu sebenarnya. Acak-acakan. Karena konten-kontennya tuh atau acara-acaranya pasti ada yang tidak bermanfaat lah ya. Betul. Atau bahkan mengandung hal-hal yang negatif kayak tadi gitu kan. Tapi semoga ya sih harapan kita ya, maksudnya tetap terkontrol gitu kan. Semakin ke depan ya semakin berkembang teknologi ini semakin maju juga nih kan untuk pengamanannya, seperti itu sih palingan. Biar nggak ada hoax atau apapun. Betul sekali. Harapan kita ya semakin sadar juga sih ya masyarakat Indonesia maupun oknum-oknum gitu loh akan kepentingan penyiaran di Indonesia ini, jangan sampai menampilkan hal-hal yang berbau negatif gitu. Karena ini untuk kepentingan dan kemajuan bangsa negara. Benar. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya kan. Mungkin kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf ya kan. Saya Javan Junior dan Prayoko Yuda. Ya, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.